Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita masih di kitab yang pertama, yaitu kitab Al-Miftahu fi Ilmin Nahwi, kunci di dalam memahami ilmu nahwu, yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu ta'ala. Sebelum kita lanjut materinya, kita merojah sedikit, mengingat-ingat kembali terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Demuntu. Apa itu i'rab? Perubahan. Kenapa bisa berubah? Baik. Di mango, penyakitnya ada berapa? Maksudnya jenis-jenis i'rab. Apa itu? Terus rofa, nasab, jar dan jazm. Apa itu rofa dan naik? Baik, perubahan yang dikhususkan tandanya dhamma. Nasab Hardi, siapa nih? Lupa lagi. Hardi nih? Haryanto. Nasab baik. Abu Yahya, jar. Dengan tanda kasrah baik nampak atau yang mematikannya. Kukira baik nampak atau tidak nampak. Nasron, jazm. Perubahan di suatu kata yang dikhususkan dengan tanda sukun atau menggantikan. Kamar, untuk isim dia mengambil jenis i'rab apa? Isim itu tidak bisa dijazm. Langsung tidak bisa jazm. Saya bilang tadi dia mengambil jenis i'rab yang apa? Tidak boleh dijazm. Berarti bisa dirofa, nasab dan jar. Kalau untuk fi'il aswad bisa dirofa, dinasab, di jazm, dan bisa dikasrah. Baik. Pak Chandra, apa kemarin penyakit yang sudah disebutkan kemarin? Penyakit rofaknya isim apa? Yang kemarin ini, kan ini kita mau masuk di tabel ya. Ada kemarin penyakit yang kita sepakati. Untuk penyakit rofaknya isim apa? Pak Jamal? Apa penyakit rofaknya kemarin yang kita Demuntu? Ja'ah. Ya, ja'ah. Itu diingat baik, ja'ah. Penyakit rofaknya siapa ini? Isim. Memang kalau penyakit nasabnya kemarin? Ra'aitu. Dan naik penyakit jernya apa? Bi. Jadi penyakit rofaknya ja'ah, penyakit nasabnya ra'aitu, penyakit jernya
B. Ini yang kita sepakati di awal, sebagaimana juga di buku. Kalau untuk fiil, Renta penyakit nasabnya apa? Haryanto. Oh kita. Oh. Apa penyakit nasabnya? Lihat buku. Oh. Kita Renta. Apa penyakit nasabnya fiil? Fiil yang dimaksud di sini fiil apa? Kan fiil ada 3, ada madi, mudhari, amar. Fiil yang dimaksud di sini fiil apa? Haryanto. Fiil mudhari. Apa tanda nasab? Apa penyakit nasabnya? Yang kemarin yang disepakati. Maksudnya penyakit nasab alat penasab. Sudah Mita? Ya apa? Yang kemarin kita sepakati untuk jadi penyakitnya? Langsung 2. Lan saja, lan. Kalau penyakit jazamnya Yahya? Lam. Apa penyakit rafa'nya Nasran? Banyak. Nah, kalau penyakit nasab kan lan. Penyakit jazamnya lam. Kira-kira apa kalau penyakit rafa'nya? Iya. Apabila tidak ada penyakit jazam, berarti dinasab. Nah, Nasran apa? Sebelum aja Chandra. Banyak na catatan tak? Nondara ke kemarin nih? Oh, Ammar. Yang tunggal Ustaz berdiri sendiri. Tidak masuk lan, tidak masuk lam. Tidak masuk lan, tidak masuk lam. Tidak masuk penyakit nasab dan tidak masuk penyakit jazam berarti di rofa. Sekarang kita masuk mengenal tanda i'rab untuk isim. Mulai dari isim mufrad sampainya ismul ladzi la yansharif. Nanti istilah ismul ladzi la yansharif itu disatukan dengan isim mufrad. Jadi nanti ada isim mufrad munsharif dan ada juga isim mufrad ghairu munsharif. Jadi isim mufrad ghairu munsharif yang dimaksud adalah ismul ladzi la yansharif. Jadi yang pertama isim mufrad. Jadi isim mufrad ini sudah kita lalui pengertiannya. Bahwasanya isim mufrad itu adalah ma laisa mutsanna wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Apa yang bukan 2, bukan jamak dan bukan pula dari isim-isim yang 5. Sekarang yang akan kita pelajari bagaimana apabila isim mufrad itu kemasukan penyakit rofa. Bagaimana cara bacanya? Kemudian kalau dia kemasukan penyakit nasab, bagaimana juga cara bacanya? Ya begitu pula dengan jernya. Ternyata ketika isim mufrad kemasukan penyakit rofa, maka tanda rofaknya adalah dhammah. Tanda rofaknya dhammah. Berarti kalau ada penyakit rofa misalnya ja'a, kemudian ada kata setelahnya isim mufrad, maka isim mufrad itu huruf terakhirnya wajib dibaca dhammah. Wajib dibaca dhammah. Karena isim mufrad ketika masuk penyakit rofa, maka dia di rofa tandanya adalah dhammah. Kemudian berikutnya, ketika masuk padanya penyakit nasab, maka tanda nasabnya adalah fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Jadi misalnya kalau masuk ra'aitu pada isim mufrad, maka isim mufrad itu dibaca fathah. Tidak boleh di dhammah, apalagi di kasrah. Kemudian ketika masuk padanya penyakit jar, maka isim mufrad itu tanda jarnya adalah kasrah. Sehingga apabila ada bi misalnya, kemudian kata setelahnya isim mufrad, maka isim mufrad itu dibaca kasrah. Tidak boleh di dhammah, apalagi di fathah. Jadi tanda rofaknya adalah dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jernya kasrah.
Ini langsung dihafal arimnya. Tanda rofa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jernya kasrah. Isim mufrad, tanda rofa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jernya kasrah. Tanda jernya kasrah, tanda nasabnya fathah, tanda rofa'nya dhammah. Tanda nasabnya fathah, tanda jernya kasrah, tanda rofa'nya dhammah. Tanda rofa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jernya kasrah. Lihat di atas 5 detik, kemudian dihafal. 5 detik, ya selesai. Sama-sama dulu. Isim mufrad, tanda rofa'nya, dhammah, tanda nasabnya, tanda jernya, tanda nasabnya, tanda jernya, tanda rofa'nya, tanda rofa'nya, tanda jernya, tanda nasabnya, tanda jernya, tanda nasabnya, tanda jernya, tanda rofa'nya, tanda rofa, tanda jer, tanda nasab, tanda nasabnya, tanda jernya, tanda rofa'nya. Saya mau Pak Jamal. Pak Jamal, tanda rofa'nya isim mufrad. Tanda jernya, tanda nasabnya. Hai. Tadi diam kini tanda nasab. Apa tanda nasabnya? Tidak bisik-bisik kiki dengar. Apa tanda nasabnya? Persan diulang-ulang tadi ini. Fathah ulang. Tanda rofa'nya, tanda nasabnya, tanda jarnya, tanda nasabnya. Hai, baru-baru sebut. Apa kira-kira? Tanda rofa'nya, tanda nasabnya. Berarti tanda nasab memang. Tadi diam terus kita tanda nasab. Tanda jarnya, tanda nasabnya, tanda nasabnya. Fathah. Sekali lagi lah ya. Tanda rofa'nya, tanda rofa'nya, tanda nasabnya, tanda jarnya, tanda nasabnya, tanda rofa'nya, tanda jazmnya. Memang tidak ada. Baik ya. Berarti sudah ya? Nah, nanti di store semua ini satu-satu. Baru isim mufrad ya. Masih ada 8 jenis isim. Sekarang kita contohnya. Ja'a penyakit apa? Kita sudah sepakati. Ja'a penyakit rofa. Jadi nanti kalau ini gundul ini, ketika kita mau tahu ini cara bacanya, ini nanti ada huruf mim, huruf sin, huruf lam dengan huruf mim. Kita buka kamus muslim, tapi huruf terakhirnya harokatnya apa? Maka teliti dulu ja'a. Ja'a ini apa? Untuk tahap di awal, kita katakan dia langsung penyakit rofa. Maka ketika dia ada, ini kata muslim, teliti juga dia isim apa. Ternyata dia isim mufrad. Langsung kita ingat ketika ada isim mufrad kemasukan penyakit rofa, maka isim mufrad itu tanda rofa'nya apa? Maka wajib di sini dibaca muslimun. Jadi kita tidak boleh bilang ja'a musliman atau ja'a muslimin. Tapi wajib dibaca ja'a muslimun. Zaid ja'a. Kira-kira mau baca apa zaidnya huruf terakhirnya? Ja'a. Jangan ragu-ragu. Ja'a Zaidun. Ya, ja'a Zaidun. Muhammad ja'a. Ja'a Muhammadun. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ada ra'aitu. Penyakit apa ini? Berarti isim setelahnya itu pasti
dinasab. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad. Sehingga ketika ada ra'aitu Muslim di sini yang tadinya dibaca dhammah langsung dibaca fathah. Ra'aitu musliman. Tidak boleh kita bilang ra'aitu muslimun atau ra'aitu muslimin. Tapi yang harus kita bilang ra'aitu musliman. Saya telah melihat seorang muslim. Dan ini gambaran di awal bahwasanya objek tidak pernah didomah. Gambaran awalnya. Dan pelaku tidak pernah di fathah. Ja'a muslim, seorang muslim telah datang. Dia sebagai pelaku tidak pernah di fathah. Kemudian yang ketiga, bi muslimin. Ada bi di sini. Penyakit apa ini? Jer. Berarti isim setelahnya pastinya di jer. Apa tanda jernya? Kasrah. Kenapa tanda jernya kasrah? Karena isim mufrad, bukan karena nabi. Karena isim mufrad, ya. Sekarang kalau kita baca basmalah, bismi. Berarti isminya di situ di jer atau di rafa atau di nasab? Di jer. Kenapa bisa di jer? Iya. Kalau bertanya kenapa bisa di jer, ada huruf bi. Nah, nanti kalau kenapa tanda jernya kasrah? Karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Makanya dibaca bismi. Tidak boleh kita bilang bismu atau bisma. Ya. Jangan sampai ditanya kenapa bismillahi, kenapa dibaca bismi? Karena memang tidak ada jawaban seperti itu. Ya, apa jawabannya? Karena ada penyakit jer sebelumnya yaitu bi. Hilang binya, bacanya ismullahi. Ismullahir rahmani ar-rahim. Paham ya? Nah. Selesai. Ja'a muslimun. Ra'aitu musliman bi muslimin. Pacandra mukminun. Dengar baik-baik penyakit yang kuasi masuk waca ki. Bi mukminin. Ja'a. Ja'a. Jadi kita pegang. Mukminun. Ra'aitu. Mukminan. Bi mukminin. Beritahu bi isami. Bisa ini. Pak Jamal. Ucap dulu, ucapkan ini kata. Solihun. Solihun. Ra'aitu. Solihah. Solihi. Yang mana ini yang benar ini? Solihi atau solihah? Solihi? Gagal paham di sini. Masa ra'aitu solihi? Ra'aitu penyakit apa ra'aitu? Solihan. Kasih tanwin ki. Ra'aitu solihan. Karena ra'aitu solihah bisa jadi wanita solih. Wanita solihah. Ya, ra'aitu solihan. Bi. Kasih tanwin solihin. Bi solihin. Ulang lagi. Ja'a. Bi. Hin hun han. Bi. Ra'aitu. Bisa ya. Pak Rizal, kafirun. Ucapkan dulu. Ja'a. Bi. Ra'aitu. Ja'a. Bi. Baik. Lancar ya. Aswad rajul. Bi. Ra'aitu. Ja'a. Bi. Ja'a. Ra'aitu. Ra'aitu. Nah. Denyaran nih namanya. Mau juga? Coba so'imun, ucapkan dulu. Karena so'imun. 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 Nah, so'imun. Bisa mi? Nah, so'imun. Ja'a.
Ja'a sa'imun. Bi. Bisa'imin. Oh, susah dulu kata-katanya. Muhammad mapale, Muhammad. Coba Bi, Muhammad. Muhammad. Ganti-ganti kata sa'imnya. Muhammad saja ya. Ja'a. Ya Muhammadun. Bi. Bi Muhammadin. Ra'aitu. Ra'aitu Muhammadan. Tahu. Mantap, mantap. Firman, sha'imun. Ja'a. Bi. Ra'aitu. Bi. Nah, Ammar. Sabirun. Sobirun. Ja'a. Ja'a sobirun. Bi. Sobirin. Ra'aitu. Sobiran. Sobiron. Bi. Sobirin. Ra'aitu. Sobiron. Baik. Abu Yahya. Waladun. Ja'a waladun. Belum. Waladun. Sabar. Bi. Ra'aitu. Waladun. Ja'a. Ja'a waladun. Bi. Waladun. Bi. Waladun. Jadi kalau ada orang bilang bi waladun, mau disalahkan atau tidak? Salah, harus disalahkan. Jadi yang sampai ada orang napaksa bi waladun. Kita sudah belajar berarti harus di atas dalil. Ini butuh dalil juga. Kenapa dibaca bi waladin? Ada bi. Ada dalilnya bi. Nah, semuanya butuh pendalilan. Nasron, tajirun. Ucapkan dulu. Tajirun. Bi. Tajirin. Ra'aitu. Tajirun. Ja'a. Tajirun. Bi. Tajirin. Wah, lancarnya. Ini baru awal-awal ya. Nanti kalau sudah tersusun menjadi kalimat, di situ dilihat. Haryanto. Muflihun. Bi. Ja'a. Ra'aitu. Kola. Oh, afwan, tidak ada nih. Sama di ja'a tadi itu. Ja'a. Bi. Ra'aitu. Itu. Kayak habis nih. Selesai. Sekarang satu-satu dulu. Storkan tanda rofa'nya, tanda nasabnya, tanda jarnya. Mulai dari dia bentuk. Isim mufrad. Tanda rofa'nya, tanda nasabnya, tanda jarnya. Jadi begini caranya nanti. Isim mufrad, tanda rofa'nya dhammah. Tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Selesai. Pahami? Distorkan, distor. Iya langsung ini, bukan besok langsung. Jadi nanti ini kalau sudah dihafal, nanti saya acak lagi. Ya, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Kalau sudah lancar betul ini, tanda i'rab untuk isim, baru kita pindah tanda i'rab untuk fi'il. Nah, nanti diacak lagi, yang di-i'rab dengan dhammah isim apa? Ya, diantaranya isim mufrad. Yang dirofa dengan dhammah itu isim apa? Diantaranya isim mufrad. Nanti ada lagi isim lain. Nah, intinya harus betul-betul lancar sebelum menghadapi alat penasab. Nah, coba isim mufrad. Isim mufrad tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, dan tanda jarnya kasrah. Demang. Isim mufrad tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya Lebih lancar. Lebih naik. isim mufrad tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Haryanto. Isim mufrad tanda rafa'nya dhammah, Mana pasir lagi? Baik, Abu Yahya. Isim mufrad tanda rofanya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Nasron. Isim mufrad tanda rofa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya. Ammar. Isim mufrad tanda rofa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Firman. Isim mufrad tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Dengaran. Isim mufrad. Isim mufrad Tanda rofa'nya. tanda rafanya dhammah,
Tanda nasabnya, Tanda nasabnya fathah, tanda. tanda jernya kasrah. Oh itu. Mantap. Aswad. Isim mufrad. Tanda rofanya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jernya kasrah. Pak Rizal. Tak balik, tak balik. Tanda nasabnya bukan kasr. Tanda nasabnya fathah, Nah, tanda jirnya kasrah. nah. Pak Jamal. Isim mufrad tanda Balik latih kita nyerang. tanda rofanya domah. Nah. Apa lagi? Nah. Hai, terkendali tanda nasab ini. Nasabnya fathah, Ah, jirnya kasrah. mantap. Pak Chandra. Tanda rofaknya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Tuh, selesai. Isim kedua. Berarti tadi isim mufrad, dia tanda i'rabnya semuanya harokat. Jadi nanti kalau terlupa hafalan tak, kita ingat tanda rofa, dhammah. Tanda nasab dan tanda jernya juga pasti harus harokat. Tidak boleh huruf. Karena nanti ada isim yang di-i'rab dengan harokat, ada juga yang di-i'rab dengan huruf. Jadi kalau misalnya terlupa satu, tanda rofanya dhammah, tanda nasabnya ya, bukan, tidak boleh begitu. Tidak boleh dicampur. Ya. Jadi kalau mulai dari tanda rofanya sudah dhammah, berarti nasabnya dan jernya juga harus berupa harokat, tidak boleh huruf. Jadi isim itu keadaannya dua, ada yang di-i'rab dengan huruf, ada yang di-i'rab dengan harokat. Nah, kalau isim musanna di-i'rab dengan huruf. Jadi isim musanna ini sudah berlalu pengertiannya, dia adalah kullu ismin dalla ala itsnaini aw itsnatain. Dia adalah setiap isim yang menunjukkan atas dua laki-laki atau dua perempuan bi ziyadatil alif wan nun awil ya'i wan nun ila akhiri fi akhiri, dengan tambahan di akhirnya alif dan nun atau ya dan nun. Jadi sekarang isim musanna, ingat ini tandanya isim musanna. Tanda rofanya ketika masuk penyakit rofa, tanda rofanya adalah alif. Alif harokat atau huruf? Berarti tanda nasabnya dan jernya juga harus huruf. Jangan nanti dicampur hafalannya. Ya, jadi isim musanna tanda rofanya alif. Ini mudah ini cara dihafalnya. Karena nasabnya dan jernya sama. Ya, nasab dan jernya sama. Jadi tanda rofanya alif, tanda nasabnya ya, tanda jernya ya. Jadi tanda rofanya alif, tanda nasabnya ya, tanda jernya ya. Mudah tidak dihafal ini? Mudah. Nasab dan jernya sama. Itu ya. Jadi sekali lagi tanda rofanya adalah alif, tanda nasabnya ya, tanda jernya ya. Sekarang kenapa bukan tanda rofanya nun? Karena huruf terakhir dari isim musanna adalah nun. Kenapa harus alif? Ya, dan kenapa harus ya? Ini ya saya tandai dulu. Ini tanda rofa, ini tanda nasab dan tanda jer. Kenapa bukan nun di akhirnya? Jawabannya, ini nanti nun bisa hilang. Bisa dihilangkan. Ya, makanya dia tidak dijadikan sebagai tanda i'rab. Kenapa? Nun itu bisa hilang pada isim musanna dan pada jamak muzakkar salim. Ya, misalnya gambaran awalnya kita bilang kitabani. Dari kata kitabun ya. Kitabun kalau dibuat ke isim musanna bacanya apa? Kitabani, kitabaini. Berarti tulisannya kitabani. Ini saja ya contohnya. Kitabani. Kita mau sandarkan ke kata Zaid. Maka ini nunnya wajib hilang. Bacanya Kitabah Zaid. Dua bukunya Zaid.
Makanya tidak dijadikan sebagai tanda i'rab. Ya, jadi yang dijadikan tanda i'rab adalah alif sama ya. Paham ya? Jadi alasannya bisa dijawab ya. Jangan sampai ada orang yang tidak belajar datang berdebat sama kita, kenapa bisa tanda rofaknya alif bukan nun, padahal nun huruf terakhirnya. Jawabannya apa? Karena nunnya bisa hilang. Jadi tanda rofaknya adalah alif, tanda nasabnya ya, tanda jernya ya. Tanda rofaknya alif, tanda nasabnya ya, tanda jernya ya. Tanda jernya ya, tanda nasabnya ya, tanda rofaknya alif. Tanda rofaknya alif, tanda nasabnya ya, tanda jernya ya. Dilihat 5 detik di atas. Ya sudah. 5 detik gitu. Mulai dari Pak Chandra ya. Oh, iya, iya. Pak Chandra, isim musanna. Tanda rofaknya. Tanda rofaknya ya. Tanda rofaknya, Alif. tanda jernya, Ya. tanda nasabnya, Ya. tanda rofaknya, Rofaknya alif. jernya, Ya. nasabnya. Ya. Tidak bisa dibalik-balik di jer sama nasab sama dia. Tanda rofaknya lancar. Pak Jamal. Tanda rofaknya isim musanna. Alif. Tanda nasabnya, tanda jernya, tanda rofaknya, tanda nasabnya, tanda jernya. Lancar. Berarti tanda nasabnya isim mufrad terhambat tadi. Mungkin susah penyebutannya fathah ya. Kalau susah sebut fathah bilang bagi baris atas. Pak Rizal, isim musanna, tanda rofaknya, tanda nasabnya, tanda jernya, tanda rofaknya. Aswad, isim musanna, tanda nasabnya, tanda jernya, tanda rofaknya, tanda rofaknya. Denyerang, isim musanna, tanda rofaknya. Ya, alif. Alif atau ya? Alif. Tanda nasabnya? Alif. Alif semua. Tanda nasabnya? Nasab itu ya. Tanda rofaknya? Bapaknya alif. Jernya? Jer ya. Gitu. Pak Firman, isim musanna, tanda rofaknya, tanda nasabnya, tanda jernya, tanda rofaknya. Ammar, tanda rofaknya isim musanna, Alif. tanda nasabnya, Ya. tanda jernya. Ya. Nasron, tanda rofaknya isim musanna, tanda nasabnya, tanda jernya, tanda rofa. Abu Yahya isim musanna, tanda rofaknya, Alif. tanda nasabnya, Ya. tanda jernya, Ya. tanda rofaknya. Haryanto isim musanna, tanda jernya, tanda rofaknya, tanda nasabnya, tanda rofaknya, tanda jernya, tanda rofaknya. Lancar itu. Walaupun tidak najab kita tadi. Deng naik isim musanna, tanda rofaknya, tanda nasabnya, tanda jernya, tanda rofa, tanda nasab, tanda jer. Demango, tanda rofaknya isim musanna, tanda nasabnya, tanda jernya, tanda rofa. Demuntu, tanda rofaknya isim musanna, tanda rofaknya. Iya, tanda rofaknya. Iya, tanda rofaknya. Ya, tanda nasabnya. Tanda nasabnya. Tanda jernya. Tanda rofaknya isim mufrad. Tanda nasabnya isim musanna. Tanda jernya isim mufrad. Tanda nasabnya isim mufrad. Tanda rofaknya isim musanna. Tanda jernya isim musanna. Tanda jernya isim mufrad. Tanda rofaknya isim mufrad. Tanda rofaknya isim musanna. Mantap. Demango. Tanda rofaknya isim mufrad. Tanda jernya isim musanna. Tanda jernya isim mufrad. Tanda rofaknya isim musanna. Tanda rofaknya isim mufrad. Tanda nasabnya isim musanna. Tanda nasabnya isim mufrad. Tanda rofaknya isim mufrad. Tanda jernya isim musanna. Muslimun ja'a. Baca, muslimun ja'a. Ra'aitu. Muslimun muslimani muslimaini bi. Muslimani muslimaini bi.
Muslimah ini. Muslimani, muslimah ini. Bi. Bi. Iya. Pakai ya. Bi muslimah ini. Deng naik. Tambah sih. Isim musanna, tanda nasabnya. Tanda jarnya. Tanda rafa'nya isim mufrad. Tanda rafa'nya isim musanna. Tanda jarnya isim mufrad. Tanda rafa'nya isim musanna. Tanda nasabnya isim musanna. Tanda jarnya isim mufrad. Tanda jarnya isim mufrad. Isim yang menunjukkan dua, tanda nasabnya apa? Isim yang kata tunggal, tanda rafa'nya apa? Isim mufrad, tanda rafa'nya. Tanda nasabnya isim musanna. Rajul, ra'aitu. Ra'aitu apa? Rajulani, rajulaini, ra'aitu. Itu. Bisa nih, padahal belum dipraktekkan tadi. Masya Allah. Haryanto. Isim mufrad, tanda jarnya. Tanda nasabnya. Tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya isim musanna. Tanda rafa'nya isim mufrad. Tanda rafa'nya isim musanna. Yang dirofa dengan alif. Yang dirofa dengan dhammah. Tanda jarnya. Tanda jarnya isim musanna. Isim yang menunjukkan atas dua laki-laki dua perempuan, tanda nasabnya. Apa tanda nasabnya? Langsung sebut tanda nasabnya apa? Kan isim yang menunjukkan dua laki dua perempuan, berarti isim musanna. Apa tanda nasabnya? Ya. Tanda nasabnya isim yang berkaitan kata tunggal. Isim yang berkaitan dengan kata tunggal. Isim apa itu kira-kira? Berarti tanda nasabnya apa? Mantap. Ya. Abu Yahya. Isim mufrad, tanda nasabnya. Fathah. Tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya isim musanna. Tanda rafa'nya isim musanna. Alif. Tanda jarnya isim musanna. Ya. Tanda rafa'nya malaysa musanna wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Itu. Panjang dah saya, kita pendek aja. Tanda nasabnya isim musanna. Ya. Tanda jarnya isim musanna. Ya. Tanda rafa'nya isim yang akhirannya alif dan nun. Tanda rafa'nya isim yang akhirannya alif dan nun. Ya. Tanda rafa'nya alif. Tanda nasabnya isim mufrad. Fathah. Yang dinasab dengan fathah. Isim mufrad. Yang dijar dengan ya. Isim musanna. Masa? Iya. Kukira dijar dengan kasrah itu. Ya. Isim apa? Isim musanna. Fathah. Kalau isim mufrad dijar dengan apa? Kasrah. Berarti yang dijar dengan kasrah isim Mufrad. isim mufrad. Berarti isim yang berkaitan dengan kata tunggal dijar dengan Kasrah. berarti kalau ada bi rojulani rojulaini bacanya apa? Bukan. Ya, tidak mau saya kan tinggal disambung bi rojulaini. Mau dia isi bukan isim mufrad, tidak ada di pertanyaannya mau isim mufrad atau perhatikan saja kalimatnya. Rojulani rojulaini bi. Birojulaini. Birojulaini. Mantap. Nasran. Isim musanna, tanda nasabnya. Ya. Masa ya? Ya. Yakin ya? Ya. Kalau nasabnya isim mufrad. Fathah. Tanda rafa'nya. Dhammah. Tanda jarnya isim musanna. Ya. Tanda nasabnya isim musanna. Ya. Tanda jarnya isim mufrad. Kasrah. Tanda rafa'nya isim musanna. Alif. Yang menunjukkan dua. Alif. Iya, belum pi. Isim yang menunjukkan dua, tanda jarnya. Ya.
Ya, yang dijer dengan ya. Ya. Hah? Apa? Isim apa? Isim apa? Sunnah. Yang dinasab dengan fathah. Mufrad. Hah? Isim mufrad. Lancar. Ammar, isim mufrad tanda rafa'nya, Dhamma, tanda nasabnya, fathah, tanda jarnya, kasroh, tanda nasabnya, fathah, tanda rafa'nya isim musanna, alif, tanda rafa'nya isim mufrad, rofa isim mufrad, dhamma, tanda jarnya isim musanna, ya, tanda nasabnya, ya, tanda nasabnya isim mufrad. isim mufrad, fathah, Isim mufrad dinasab dengan tanda, fathah, yang dinasab dengan tanda fathah isim, mufrad, yang dijar dengan kasrah isim, mufrad, tanda jarnya isim mufrad, kasroh, isim yang berkaitan kata tunggal tanda jarnya, kasroh, isim mufrad dirofa dengan isim mufrad, tanda rofanya apa? dhamma, Dhamma. Tanda yang dirofa dengan tanda dhamma isim apa? mufrad, Tanda rofanya isim musanna. alif, Baik, yang dirofa dengan alif isim musanna, berarti tanda nasabnya ya siapa punya? isim musanna, Baik. Firdaus, Firman. Firman. Isim mufrad tanda rofanya. Tanda nasabnya. Tanda jarnya isim musanna. Tanda nasabnya isim musanna. Tanda jarnya isim musanna. Tanda nasabnya. Hah? Tanda rofanya isim musanna. Yang dirofa dengan alif. Tanda rofanya isim musanna. Baru 2 ya. Masih ada 7 jenis isim. Hah? Alif. Dan nyerang. Bisa juga. Gitu. silah, Isim mufrad tanda rofanya. Dhamma. Tanda nasabnya isim musanna. Ya. Tanda rofanya isim musanna. Alif. Tanda jarnya isim mufrad. Kasrah. Tanda nasabnya isim mufrad. Fathah. Tanda jarnya isim musanna. Ya. Isim yang menunjukkan 2 tanda nasabnya. Musanna. Iya, tanda nasabnya. Tanda nasabnya. Ya. Iya, lancar tahu. Ada saingannya Pak Jamal ini. Tidak mencatat gitu beliau. Tapi nanti dilihat kalau terkumpul 9 ya. Kuat kehafalannya atau tidak. Aswad, isim mufrad tanda rafanya. Tanda nasabnya. Tanda nasabnya isim musanna. Tanda rafanya isim musanna. Tanda jarnya isim mufrad. Isim mufrad tanda jarnya. Yang dijar dengan kasrah. Yang dijar dengan kasrah. Masa isim mufrad? Yang dijar dengan kasrah, tandanya kasrah. Masa isim mufrad? Saya ulang lagi isim mufrad tanda jarnya. Pasti kita bingung sama kita. Iya. Jadi kalau diulang-ulang, masa harus bangun di atas keyakinan. Kalau ragu-ragu bisa diambil alih sama guru tak. Makanya pentingnya juga jangan salah guru. Walaupun belajar tajwid. Bisa jadi ya, nak kasih berlayar di tempat lain. Karena bisa dimasukkan situ pembahasan akidah. Jadi kalau tidak yakin, tanda rafanya. Iya mana Bang? Saya tanyakan. Tanda rafanya isim musanna. Tanda nasabnya. Tanda nasabnya isim mufrad. Lancar juga. Pak Rizal, isim mufrad tanda rafanya. Iya, tanda rafanya. Tanda rafanya. Iya. Iya, tanda rafanya. Tanda rafanya. Tanda rafanya isim mufrad. Yang dirofa dengan dhamma.
Isim yang berkaitan kata tunggal, tanda rofaknya. dhamma, Tanda rofaknya isim musanna. alif, Tanda rofaknya isim musanna. alif, Yang dirofa dengan alif, yang dinasab dengan ya. Berarti tanda nasabnya untuk fathah siapa punya? Isim ya. Hah? Berarti isim mufrad tanda nasabnya? fathah, Tanda jarnya isim musanna? ya, Berarti isim musanna dijar dengan tanda? ya, Hah? ya, Tanda rofaknya? alif, Tanda jarnya isim mufrad? dhamma, Tanda jarnya isim mufrad. Mantap. Ai, Pak Jamal dari tadi nih. Dia lise kuliah. Padahal baru 2 ini. Iya, kencang itu kalau di Kentara aja kalau cepat menjawab kasih kencang juga. Isim mufrad tanda rafanya. Tanda nasabnya isim musanna. Tanda nasabnya. Tanda nasabnya isim mufrad. Nah, ini. Itu. Tanda rafanya isim musanna. Tanda rafanya. Tanda jarnya isim musanna. Tanda nasabnya isim mufrad. Tanda jarnya isim mufrad. Tanda jarnya. Tanda rafanya isim musanna. Isim musanna dirofa dengan tanda dibalik kita tadi itu. Apa tadi tanda rafanya isim musanna? Pak Jamal? Hah? Bukan. Apa tanda rafanya isim musanna? Tanda rafanya. Salah lihat kalau itu buku tak dilihat. Paling bawah. Masya Allah. Tanda rafanya. Lihat mi dulu di atas. Ya, isim mufrad tanda rafanya. Oh, enggak bisa dilihat ya. Bayangkan misalnya yang pertama dan yang kedua ini. Ini ya. Berarti yang di atas isim mufrad, yang di bawahnya isim musanna. Kentara jadi? Ya. Tanda rafanya isim mufrad. Tulisan Indonesia mi itu. Dhamma. Tanda jarnya isim musanna. Tanda jarnya isim mufrad. Tanda rafanya isim musanna. Alif. Tanda nasabnya isim mufrad. Tanda nasabnya isim musanna. Selesai. Pak Chandra. Ya bagi kita. Mau tahu kita. Isim mufrad tanda rafanya. rafa'nya dhamma, Tanda nasabnya? Yang dinasab dengan alif? dengan alif, Tidak ada. Jangan pikir. Yang dinasab dengan alif tidak ada ya? Yang dirafa dengan alif? Tanda jarnya isim musanna? Tanda jarnya isim mufrad? yaitu kasar, Isim yang menunjukkan atas 2 laki-laki 2 perempuan. Tanda nasabnya? ya, Isim yang berkaitan dengan kata tunggal. Tanda nasabnya isim musanna? Ah? ya, Ya. Tanda rafanya isim mufrad? Tanda rafanya. tanda nasab, Tanda rafa. Berarti kita yang mau nasab, saya maunya rafa. Tanda rafanya? Dhamma. Yang dirafa dengan dhamma? Isim mufrad. Tanda jarnya isim mufrad? tanda jarnya isim mufrad, Masya Allah. Belum dijawab deh. Lancar ya? belum,
Ini dulu kita selesaikan dulu. Tadi ja penyakit apa? Penyakit rofa. Maka lihat kata setelahnya. Bukan isim mufrad, ini bentuknya kalau begini seperti ini. Ada alif nun di belakangnya. Berarti isim musanna. Bacanya jaa muslimani. Tidak boleh kita bilang jaa muslimaini. Jaa muslimani. Kemudian ro'a itu penyakit nasab. Maka dibaca antara muslimani dan muslimaini, maka dibaca muslimaini. Makanya kemarin di tahap awal, disinilah baru kita ditanya, kapan penggunaannya antara muslimani dan muslimaini. Ro'a itu muslimaini. Tidak boleh kita bilang ro'a itu muslimani. Salah. Bi muslimaini. Ini sama. Tinggal nanti kita tahu bagaimana kedudukannya di sini. Muslimani dia dinasab, muslimaini dinasab atau dijer. Maka perhatikan penyakit sebelumnya. Kalau muslimaini pada contoh yang kedua, sekarang dia kedudukannya di dinasab. Kenapa? Karena ada ro'a itu. Kalau di contoh ketiga muslimaini dia dinasab atau dijer? Dijer. Kenapa? Dari mana kita tahu dia dijer? Karena ada bi-nya. Kalau hilang bi-nya bacanya muslimani. Dipahami Pak Jamal? Pak Jamal mode berpikir. Iya. Jangan pikir gitu. Nanti pi. Ini sudah tadi ya mukminani mukminin. Coba sama-sama saja. Solihani solihaini. Jaa. Ra'aitu. Jaa. Bi. Bi. Muflihani muflihaini. Jaa. Ra'aitu. Bi. Jaa. Tajirani tajiraini ra'aitu. Jaa. Bi. Jaa. Bi. Selesai. 2. Ya berarti ini di store nanti ya. Sebelum kita tambah materi baru di store dulu. Mau kita tambah lagi yang ketiga? Hah? Biasanya kalau mungkin itu tak 2-2. Jadi 2-2-2-2. Kalau lancar merasa lancar kuat hafalan ya bisa langsung 3-4. Jadi memang gitu ya, saya balik-balik tadi. Jadi siap-siap sakit kepala memang. Ya, nanti siap-siap lagi kalau dihafal misi mufrad sampai semula dilensori. Diacaknya seperti itu, tapi semua. Ya, semua. Jadi nanti kalau saya bilang yang dirofa dengan dhamma, sebut semua isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, isim maksur, isim mangkus, ismul ladzi la yansharif. Seperti itu. Yang dinasab dengan kasrah, jamak muannas salim saja. Ya. Kalau sudah lancar, biar saya balik-balik lancar bisa menjawab, berarti selesai tuntas. Kalau tidak bisa menjawab, bukan berarti harus mundur. Tidak, pokoknya dicari kalau mundur. Tidak ada ya, karena kalau mundur belajar lagi ini lagi. Ya. Jadi kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Kita pasang target nahwu, kita targetkan 2 tahun. Sudah itu belajar lagi ilmu usul yang lain. Ya masih banyak ilmu usul yang lain, masa mau menghabiskan waktu di ilmu nahwu saja. Kalau sudah ini ya kita belajar mustalah hadits misalnya. Ya. Yang penting target kita sekarang ini bisa punya dasar memahami Al-Qur'an, bisa baca kitab. Ya, jadi kalau sudah bisa baca kitab, kalau kajian jangan dibawa buku terjemahan. Ya, bawa buku aslinya langsung. Nanti catat di situ saya di faedahnya. Jangan bawa buku kertas kosong. Ya. Iya. Baru kalau ada teman yang mundur kasih lihat kami di sampingnya. Hah? Kita buku asli ini buku Arab, dia masih buku terjemahan. Padahal sama-sama jika belajar. Ada orang begitu. Dia itu diibaratkan apa?
orang yang hanya sekedar datang menggunting pita. Apa maksudnya? Ada acara, dia gunting itu, sudah pulang. Sama aja ada orang yang buka kelas, ikut, dia hanya sekedar muqaddimah, selesai, ikut lagi, itu terus. Ya, jadi harus bersabar. Ini baru tidak seberapa ini. Nanti di ilmu sorob saya lihat nanti. Ini belum. Iya, yang saya bilang diputar-putar itu susah. Belum, baru pemanasan ini. Nah, nanti di ilmu sorob, di situ nanti dilihat. Harus banyak-banyak minum kopi supaya tidak sakit kepala. Jadi sudah dua, ada tadi tidak niat tak menghafal. Tidak ada, tapi sudah dihafal. Jadi jangan sampai bilang laki ditabel, pusing lagi ini ditabel. Ya itu prinsip begitu ya, itu dari syaitan, dihilangkan itu. Ya tadi ada niat tak menghafal, kita datang ke sini hafal ini, tidak ada. Sudah dihafal? Sudah, tinggal kita perkuat di rumah murojanya. Ya, jadi secara tidak langsung itu pasti kita hafal sendiri. Kenapa? Sering tadi diulang-ulang. Dan ini wajib dihafal. Kenapa? Karena nanti di tahap ketiga, ketika masuk semua penyakit, ya bukan cuma ja'ah, ya, sampai berharap ja'ah terus, tidak. Nah, nanti ada penyakit yang lain, kaidah yang lain dalam menyusun kalimat, ya bisa-bisa berubah ini ja'ah, ya. Makanya harus nanti kita tahu, ada nanti isim-isim yang di rofa, ada isim-isim yang di nasab, ada isim-isim yang di jar. Ya isim-isim yang di rofa misalnya fa'il, pelaku. Berarti yang namanya fa'il, pelaku, hukumnya marfu, di rofa. Pertanyaannya apa tanda rofanya? Tergantung jenis isimnya yang menjadi fa'il. Kalau fa'ilnya berupa isim mufrad, berarti tanda rofanya dhammah. Kalau fa'ilnya berupa asmaul khamsah, berarti tanda rofanya waw. Ya seperti itu. Jadi enak nanti kalau kita membaca. Kita dapat penyakit rofa. Ya misalnya qala. Ada setelahnya an-nabi. An-nabi isim mufrad. Langsung baca qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadits Nabi misalnya. An Aisyah. Ada an. Ternyata an ini penyakitnya sama dengan bi. Huruf jar, penyakit jar. Aisyah ismul ladzi la yansharif. Tanda jarnya ismul ladzi la yansharif. Tanda jarnya adalah fathah. Maka bacanya an Aisyatah. Langsung kita tahu kenapa? Karena sudah dihafal. Ya an Aisyatah. Sering baca hadis kan? An Aisyatah radhiyallahu ta'ala anha misalnya. Apalagi misalnya? Dalam hadis lagi. An Amiri al-mu'minina Umara ibnil Khattabi. Umara. Kenapa di fathah? Karena dia di jar. Sebagai apa? Sebagai badal. Pengganti. Yang namanya badal, itu dia sesuai dengan yang digantikan. Ternyata yang digantikan itu adalah Amiri. An Amiri. Karena Amiri di situ kemasukan penyakit jar oleh an, makanya dibaca Amiri. Ya, paham ini? Kemudian datang setelahnya Umaro. Umaro menggantikan Amiri. Dan yang namanya menggantikan itu mengambil hukumnya. Nah, nanti itu makanya penting sekali ini ya. Jangan pikir dulu. Apa itu badal? Itu di tahap ketiga. Jadi enak nanti. Bila apa lagi? Yang sering muncul itu ya. Jangan yang jauh-jauh. Al-Fatihah saja. Alhamdulillah. Kenapa di dhammah? Berarti dia di rofa. Tanda rofanya dhammah. Tapi tidak ada penyakit sebelumnya. Berarti mubtada. Karena mubtada isim di awal kalimat yang kosong dari penyakit. Enak. Jadi kalau ada dalam pembuka isim di awal kalimat, ya kalau dia isim musanna, berarti baca tanda rofanya alif. Kalau dia isim mufrad, langsung saja gas, dhammah. Ya misal alhamdulillah. Itu kan di isim di awal kalimat. Jadi kaidahnya dalam nahwu, isim yang terletak di awal kalimat itu pasti mubtada. Ya enak, mubtada hukumnya marfu. Kalau ditanya apa tanda rofanya, tergantung jenis isimnya. Nah, makanya di sini harus memang kuat di sini. Dua saja dulu ya. Baik. Kenapa bisa? Hmm? Kenapa kan tanda rofanya itu
Iya. Lewat ini cara membuat isi musanna. Dari mana Ki kemarin? Saya mau tanya Ki, cara membuat isi musanna bagaimana? Nunnya tuh yang kita permasalahkan tuh. Kenapa di kasar tuh? Iya tuh. Lewat ini. Tetap bilang dari mana Ki kemarin? Waktu pembahasan isi musanna, saya buka lagi slide-nya ya. Kira-kira kalau saya lingkari begitu itu kasro nunnya, kira-kira apa itu faedahnya? Sudah berlalu ini. Nunnya isi musanna diharokati dengan kasro, pasti kasro. Makanya kemarin bunyinya ani, aini. Diingat mi? Dari mana di Pak Rizal ini? Kalau mau Ki bilang pengaruh daging, lama mi? Ada lagi pertanyaan? Siapa tahu ada yang bertanya lagi kenapa yanya sukun Pak Jamal? Pak Jamal bingung-bingung di kuliah. Baru P2 ini Pak Jamal. Jangan dihayalkan ya. Pasti mudah gitu, insyaallah. Kalau kita hayalkan mudah, syaitan itu menghasut mata tak lagi kembali. Sama telinga dia mau belajar. Susah itu. Tidak bisa, apa tonjol kau. Pasti begitu. Nah, nanti dengar bawa kitab bundul kita masih buku tulis biasa. Kita dulu begitu di RBA 1 sama RBA 2 yang mundur ke RBA 2 itu RBA 1 ketawa-ketawa. Angkatan pertama. Karena begitu memang. Diketawai bukan karena dia aja ya, tapi masa di situ terus. Iya. Tinggal kelas kita namanya. Itu ya, bersabar saja, insya Allah mudah semuanya. Kalau ada yang susah menghafal, itu pasti kita bantu. Kita carikan bagaimana metode menghafal yang bisa kita, supaya kita bisa hafalkan. Kalau teman di sana, di Paku itu, ada yang menghafal dengan cara menulis. Ya, maksudnya dia hafal dulu, kemudian ditulis di buku sambil menghafal. Kemudian sebagian yang lain, karena dia susah menghafal, dan memang dia caranya menghafal harus mendengar, berarti dia rekam suaranya, kemudian dihafal sendiri. Direkam, diulang-ulang. Suara atas saja jami suara yang lain. Sampai Pak Jamal, rekam suara atas, mau kak dengar sebentar, jamek. Itu ya, cari metode, banyak itu cara menghafal. Ada juga yang mengulang-ulang sebanyak 20 kali. Sebagaimana kalau kita menghafal Al-Quran. Ya. Siap jadi menghafal di? Pak Chandra di? Iya, Pak Asri tidak dapat lagi si Mufur sampai si Musan. Yang tidak hadir hari ini langsung umpak nanti dia. Iya tak? Karena pasti pekan depan kita lanjut 3, berarti langsung 5 dia store. Siapa yang hadir hari ini? Pak Asri siapa lagi? Hah? Pak Asri sama? Siapa? Papa bilang berapa? Tidak mau. Hah? Merentim. Kita ya ada nyerang ngojek istiqomah. Bisa. Iya. Kita mami ini jadikan motivasi. Iya. Itu Pak Firman mau gabung katanya belajar. Banyak di guru dia. Hah? Di Seribu kosakata tak? Ya, Masya. Kosakata apa dulu? Ya saya bahasa Indonesia nyanyi buku. Kalau nanti belajar ilmu sorof enak menghafal. Satu kata yang kita hafal bisa banyak langsung dihafalkan. 119. Bisa 119 dihafal. Iya. Kalau Tadi sekolah 1000. tidak, kalau aku bilang satu huruf bisa jadi 100. Satu kata maksudnya kapan? Bukan satu huruf. Kalau satu huruf bisa memang jadi
119. Bukan 119, tidak terbatas. Satu huruf itu misalnya alif. Masuk pada kata kitabun, masuk pada kata babun, alif. Maksudnya satu kata kita bilang. Misalnya ada kata katabah. Kita hafal katabah, menulis. Ya bisa yaktubu, katban, katibun, maktubun, uktub, ya, maktabun, maktabun, miktabun, kutiba yuktabu. Banyaknya kosakata langsung dihafal. Beda-beda terjemahnya itu. Iya, kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, katban tulisan, katibun penulis, orang yang menulis, maktubun yang ditulis. Ya, maktabun meja. Ya, maktabun meja. Miktabun itu alat untuk menulis. Alatnya untuk menulis. Kutibah telah ditulis, yuktabu sedang ditulis. Banyaknya. Kalau saya tanya masjidun dari kata apa? Nah, dari kata sajadah. Berarti masjidun tempat sujud terjemahnya. Masjidun tempat sujud. Tapi kita cukupkan dulu. Semoga pekan depan ditambah 4 jadi 6 totalnya nanti. Iya, tidak apa-apa. Karena 9 ini isim. Berarti sisa 7 ya. Sisa 7. Sedikit ya. Karena ada nanti yang sama, misalnya isim mufrad sama jamak taksir itu sama jadi ya. Ya sama-sama kembar. Kita cukupkan dulu. Barakallahu fikum wa zadakum ilman nafi'an. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.